Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya nyampaikan mengenai hak pejalan kaki gitu. Ini penting karena pejalan kaki itu adalah yang perlu dibela gitu. Mereka itu nggak pakai motor, mereka itu jalan kaki dan juga kalau misalnya mereka tersyok-syok atau jalannya itu nggak lancar, apa mesti kita dorong gitu dijorokin ke comberan gitu karena jalannya itu pelan-pelan dan sementara kita pakai motor gitu. Jadi ini tadi baru saja kejadian, saya lagi jalan kaki mau nyebrang gitu ya. Dan coba untuk pelan-pelan karena juga ada kendala gitu. Saya nggak bisa jalan cepat. Itu tiba-tiba saya disamber gitu. Disamber hampir aja saya tertabrak gitu. Dan ini tuh sangat disesali karena kita di negara yang orang-orang itu religius yang sepatutnya tuh taat juga gitu bagaimana aturan jalan raya, aturan atau istilahnya tuh hal-hal kecil yang perlu kita hormati gitu. Orang aja di negara lain ketika mereka mau nyebrang ya, baru lampu kuning aja udah mereka tuh bahkan kendaraan yang setingkat Rolls Royce pun berhenti gitu. Mereka mau menghormati pejalan kaki dan itu kan yang seharusnya juga ditaati gitu dalam aturan agama agama manapun juga. Jadi ini kita tuh ketika kita mau tersambar gitu mau mau ditabrak gitu ya sama kendaraan karena kita jalan kaki dan jalannya lelet gitu ya. Dan kita ini bagi mereka yang tidak biasa untuk memulihkan diri gitu akan rasa amarahnya itu akan berlangsung sampai berhari-hari. Mungkin bisa bisa lebih dari 1 sampai 2 jam. Dan ini adalah ujian juga untuk segera melepaskan amarah itu dengan teknik-teknik tertentu yang kita ini meniatkan gitu untuk melepaskan amarah itu bahwa kita kita pengen melepaskan amarah, kita kita juga mau memaafkan yang coba melanggar, yang coba mau menabrak kita, dan kita coba berdamai begitu dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan. Dan itu tidak mudah gitu. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita membiasakan diri juga untuk bisa memaafkan itu dalam kondisi seperti itu. Karena kan kita harus segera pulih, kita harus segera melakukan aktivitas sehari-hari, harus juga memotivasi diri, harus juga berpikir yang lain gitu dan berpikir yang lain, memikirkan hal-hal yang lain yang pada hari itu harus diselesaikan, harus dalam kondisi tenang. Kalau misalnya kita berada dalam kemarahan dengan peristiwa kecil, peristiwa itu ini nggak simpel, bukan peristiwa kecil, tapi ini adalah hal penting. Bagaimana kita mengelola hati gitu. Kita harus segera pulih dan memulihkannya itu gimana? Ya kalau misalnya kita membiasakan diri untuk memulihkan dengan coba untuk bertekad juga, coba untuk berjanji juga, yuk kita kita lepaskan itu rasa amarah kita. Tapi kan itu tidak bisa langsung segera segera mulih atau segera lepas gitu. Dan itu harus dibiasakan, didisiplinkan, kemudian juga menjadi komitmen kita untuk melepaskan rasa-rasa yang membuat vibrasi ini negatif, yang membuat vibrasi ini menjadi kita kurang mood dan kita juga nggak bisa konsentrasi kalau misalnya terus-menerus menggenggam rasa dan emosi yang tidak berada di posisi yang positif. Eh, jadi sarannya adalah coba untuk melepaskan itu dengan sepenuh hati itu, latih diri sendiri gitu, latih untuk bisa melepaskan itu perlahan-lahan tapi pasti, karena kita harus mengambil keputusan, kita harus juga berpikir tenang gitu, dan tentunya kita memohonkan juga agar ketenangan itu diberikan pada kita dengan seluas-luasnya dan dengan seikhlas dan bekerja dengan hati. Jaga keluasan hati kita dan salam ikhlas.